Yang pertama adalah fikih ibadah, bersuci, sholat dan sebagainya. Yang kedua adalah fikih muamalah, jual beli, hibah dan sebagainya. Yang ketiga adalah fikih usrah, kekeluargaan, ya, menikah, cerai dan sebagainya. Nah, bagian fikih usrah ini sudah selesai. Maka kita masuk berikutnya, yaitu fikih jinayat atau fikih hudud yang berkaitan dengan kriminal, kemudian hukuman had, kemudian perhakiman dan sebagainya dan sejenisnya itu. Meskipun mungkin ini kurang berkaitan dengan kondisi kita, karena misalnya ada pencuri, hukumannya apa, dipotong tangan. Nah, ini tidak bisa kita praktekkan, bukan kita yang mempraktekkannya, tapi minimal kita tahu ya, sehingga kita mengetahui bahwasanya dalam hukum Islam itu sebenarnya sudah lengkap. Apapun permasalahan manusia ini sudah dibahas di dalam Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai ya. Kitabul Jinayati, kitab tentang kriminal. Jadi kriminal itu ada beberapa macam, maka di sini disebutkan dalam bentuk jamak. Ada yang kriminal terhadap nyawa atau jiwa, yaitu membunuh. Ada kriminal terhadap anggota tubuh, misalnya memotong hidung orang, memotong telinga orang dan sebagainya. Kriminal ada juga yang bersifat sengaja, misalnya membunuh secara sengaja. Ada yang juga bersifat tidak sengaja, misalnya menabrak sampai mati. Nah, ini tidak sengaja. Nah, makanya ada dua, ada bermacam-macam. Ini suara apa nih Pak? Kalau suara dari luar ya biarkan, tapi kalau suara dari kita, dari luar. Kita lanjutkan hadis 1169. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu, tidak halal, berarti apa? Haram. Damu mri'in muslimin, darahnya seorang muslim, yashhadu an la ilaha illallah, yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wa anni Rasulullah, dan bahwasanya aku adalah Rasulullah, illa, kecuali biihda thalathin, salah satu dari tiga yang halal darahnya. Yang pertama adalah ats-tsayyibuz zani, tsayyib yang berzina. Tsayyib itu yang sudah menikah tetapi dia kemudian berzina. Wan nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, maksudnya qisas terhadap pembunuhan. Wattariku lidinihi, dan orang yang meninggalkan agamanya, maksudnya murtad dari Islam. Jadi yang dimaksud agama di sini agama Islam, bukan agama yang lain. Al-mufariq, yang memisahi lil jamaah, terhadap jamaah yaitu kaum muslimin. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini yang berkaitan dengan bab adalah an-nafsu bin nafsi. Jadi termasuk perbuatan kriminal adalah membunuh orang. Nah, maka dalam Islam ini hukumannya sudah ditetapkan. Kalau ada orang membunuh orang, ini perbuatan kriminal sampai mati, nah maka hukumannya apa? Qisas, ya. Itulah yang dimaksud an-nafsu bin nafsi, nyawa dibalas nyawa. Kamu bunuh nyawa dengan sengaja, maka kamu dibalas bunuh. Nah, membunuh ini di dalam Islam dibagi tiga macam. Ada yang membunuh secara sengaja, misalnya seseorang menidurkan orang kemudian disembelih, ini berarti sengaja. Ada yang membunuh tidak sengaja, misalnya orang nabrak kemudian sampai mati, tidak sengaja untuk membunuhnya. Kemudian yang ketiga adalah setengah sengaja atau menyerupai sengaja. Bagaimana itu? Misalnya ambil sapu dipukulkan pada kepala orang. Biasanya dipukulkan pada kepala ini enggak mati, hanya bendol saja, tapi ini sampai mati. Jadi mukulnya sengaja, tetapi membunuhnya apa? Tidak sengaja. Maka campur antara sengaja dan tidak sengaja. Membunuhnya tidak sengaja, saya tidak pengen membunuh sebenarnya, hanya pengen bendolkan kepala dia. Tapi mukulnya sengaja enggak? Sengaja. Nah, itu namanya setengah sengaja atau menyerupai sengaja. Nah, tiga macam pembunuhan ini yang ada qisasnya hanya satu, yang sengaja saja. Setengah sengaja enggak ada qisas, enggak boleh diqisas. Haram, ini karena tidak sesuai dengan aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tidak sengaja, ini tidak boleh diqisas.
Ada orang ngebut nabrak sampai mati yang ditabrak. Ini nggak boleh dikisos, kamu juga harus berada di jalan sekarang tak tabrak, nggak boleh. Ini kisos ini hanya khusus untuk apa? Yang sengaja. Taunya dari mana? Bukankah di sini Nabi mengatakan an-nafsu bin nafsi, jiwa dibalas jiwa, nyawa dibalas nyawa? Kan nggak ada kata-kata sengaja di sini. Nah, taunya dari hadis yang lain. Karena itu sekali lagi kalau membaca hadis maka jangan langsung ditafsiri padahal hanya membaca satu hadis saja. Karena bisa jadi kalau pemahaman kita salah itu bertentangan dengan hadis-hadis atau dalil-dalil yang lainnya. Tapi kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi SAW yang terkenal ahli tafsir, Abdullah bin Mas'ud, seperti juga Ibnu Abbas ahli tafsir. Ibnu Mas'ud ini termasuk sahabat yang unik ya. Beliau ahli tafsir, ahli qiraat, dan beliau tingginya hanya 1 hasta ini. Jadi pendek sekali beliau. Maka kalau sholat itu ya kalau berada di saf kedua nggak akan melihat imam ya. Karena apa? Tertutupi oleh orang-orang di depannya. Ini bukan mengejek ya. Ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah bikin tinggi atau jangkung atau pendek, ini bukan sesuatu ejekan. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak halal darah orang muslim. Maksudnya tidak boleh dibunuh apabila ada orang muslim yang sudah bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kecuali salah satu dari 3 ini. Nah, perhatikan ini. 3 ini berarti membatasi. Selain ini nggak boleh dibunuh. Maka ada orang yang dari kelompok sesat, tidak boleh kemudian kita bunuh. Misalnya nih, kita kan ahlu sunnah, kita punya tetangga orang Syiah, apakah boleh dibunuh? Nggak boleh. Nah, dia nganyel bikin acara asyuranan. Nah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian rumahnya dibrodosi kemudian lagi ngopo kowe, lagi asyura mesti kowe, Nah, terus ngakunya katanya apa? Lagi midodareni dan sebagainya. Itu bukan urusan kita itu. Apalagi dia sudah sembunyi-sembunyi di rumah dia. Ini tidak dibolehkan bagi kita kemudian untuk menerobos rumahnya, kemudian memeriksa lagi ngopo kowe, enggak boleh. Sama dengan orang minum minuman keras di rumahnya sendiri sembunyi-sembunyi. Kemudian kita rusak pintu rumahnya, kemudian kita memeriksa lagi, ngapa kamu? Enggak boleh seperti ini. Ini namanya tajassus. Di dalam Al-Qur'an sudah Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya wala tajassasu. Surat apa? Al-Hujurat ayat yang ke-12. Wala tajassasu, jangan tajassus. Tajassus seperti itu. Pernah di masa Sayyidina Umar ada orang minum minuman keras, mabuk, tapi dalam rumah Pak, sembunyi-sembunyi dia. Maka Sayyidina Umar kan biasa itu keliling kampung itu malam-malam untuk memeriksa rakyatnya. Nah, melihat ada suara kok seperti orang mabuk, dimasuki rumahnya. Kamu mabuk ya, kamu berarti minum minuman keras. Nah, maka orang ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, Allah mengatakan wala tajassasu, antum ini tajassus. Maka langsung ditinggalkan. Ya udah. Saya enggak tajassus lagi. Wallahu alam, ini cerita benar atau enggak, karena namanya sejarah itu kadang-kadang sanadnya enggak jelas. Tapi ini sikap yang benar Amirul Mukminin. Memang dia ditegur dengan Al-Qur'an langsung berhenti dia. Jadi kalau salah itu ditegur ya berhenti. Meskipun dia Amirul Mukminin, salah ditegur berhenti. Mungkin juga wallahu alam orang tadi setelah ditinggalkan Amirul Mukminin jadi sadar, Masya Allah Amirul Mukminin sudah bagus kayak begini. Akhirnya dia memperbaiki diri. Orang itu biasanya kan begitu, dilembuti maka jadi apa? Lebih baik orangnya. Kalau dikerasi malah tambah keras. Nah, maka sebagian umat Islam itu karena kurang ilmunya, akhirnya mereka itu melakukan perkara-perkara yang sebenarnya tidak sesuai syar'i, malah menimbulkan kekacauan di masyarakat. Keinginannya baik. Orang Syiah melakukan ritual asyuranan yang bid'ah itu. Nah, itu kemungkaran. Memang betul itu kemungkaran. Tapi cara mengingkari kemungkaran itu ada aturannya. Aturannya nahi mungkar adalah seperti ini tadi, jangan tajassus. Aturan nahi mungkar juga, jangan sampai nahi mungkar menyebabkan munculnya kemungkaran yang lebih besar, enggak boleh. Ada orang Badui masuk ke masjid, kencing di masjid, mungkar betul Pak? Mungkar. Tapi ketika para sahabat ingin melarang, maka Nabi membiarkan. Biarkan dulu, kencingnya belum selesai. Karena kalau tengah-tengah kencing langsung dinahi mungkari, langsung digetak, malah tambah melayu, ini kemungkarannya tambah parah. Satu titiknya ketok gitu. Melayu Pak. Ini kemungkaran besar nih. Padahal kalau dia dodok enggak kelihatan. Ini kemungkaran besar.
Kemudian juga pipisnya kecer di mana-mana. Nah, ini kemungkaran besar. Kemudian apa lagi? Ya banyak sekali. Maka kemungkaran-kemungkaran yang apabila dinahi mungkari menyebabkan kemungkaran lebih besar, itu fikihnya adalah jangan dinahi mungkari dulu, ditunda dulu sampai waktunya yang pas. Nah, ini perlu apa? Kita paham dalam masalah ini terhadap ilmu agama. Tayyib. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan ada 3 orang muslim yang boleh dibunuh. Tidak haram untuk dibunuh. Siapa saja? Nomor 1, as-sayyibuz zani. Orang berzina padahal dia sayyib. Sayyib itu apa definisinya? Sayyib itu nama lainnya adalah muhsan. Definisinya adalah orang yang sudah menikah dengan nikah yang sah dan dia sudah mengumpuli pasangannya. Nah, jadi 3 ini poinnya. Kalau dia belum menikah berarti belum muhsan. Maka kalau dia berzina hukumannya bukan dirajam tetapi hanya dicambuk. Kemudian kalau dia nikah, sudah nikah tapi nikahnya nikah yang tidak sah. Misalnya apa? Nikah mut'ah. Ini kan tidak sah karena dilarang dalam Islam. Nah, meskipun dia sudah nikah, tetapi kalau nikahnya nikah mut'ah, maka dia berarti belum muhsan. Sehingga kalau dia berzina bukan dirajam sampai mati, tapi hanya apa? Dicambuk. Dia sudah menikah, nikahnya sudah sah, tapi belum hubungan intim. Kemudian cerai. Ini juga belum muhsan. Sehingga kalau dia berzina hukumannya bukan dirajam sampai mati, tetapi apa? Dicambuk. Jadi hukuman zina kan ada 2 macam. Kalau dia muhsan maka dirajam sampai mati, maka berarti halal darahnya. Kalau dia tidak muhsan maka berarti hanya dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Nah, itulah yang dimaksud adalah as-sayyib, yaitu sudah menikah, nikahnya sah dan sudah mengumpuli atau dikumpuli oleh pasangannya. Kemudian an-nafsu binafsi sudah kita bicarakan tadi. Kemudian berikutnya at-tariku lidini, yang meninggalkan agamanya. Nah, ini sudah saya tafsirkan tadi, yaitu maksudnya murtad dari agama Islam. Tapi kalau hanya meninggalkan agama kafir, pindah kepada agama kafir, itu bukan dimaksud di sini. Ya, itu bukan bahasan kita. Ada orang Yahudi pindah Nasrani, apakah harus dibunuh karena dia murtad? Enggak. Itu hanya pindah-pindah agama tapi sama, kafir yaitu satu agama, sama saja. Maka yang dimaksud di sini meninggalkan agama, yaitu meninggalkan agama yang benar Islam menuju kepada agama kafir, maka dia murtad, dia berhak atau dia harus untuk dibunuh. Nah, yang perlu diperhatikan bahwasanya 3 macam orang yang boleh dibunuh ini, bahkan harus dibunuh ini yang melaksanakan pembunuhannya bukan semua orang. Maka boleh ini disebut sebagai ahkamus sultan, ya, atau ahkam sultaniyah. Hukum-hukum yang dilakukan oleh para sultan, para penguasa. Kalau di Indonesia yang menegakkan ini ya Pak Jokowi, atau yang bawahannya, yang menjadi bawahannya. Adapun kita ketemu orang zina kemudian kita rajam, itu salah, karena kita bukan sultan. Ada orang membunuh kemudian kita qisas sampai mati, ya, nggak boleh, karena kita bukan sultan. Ada orang murtad kemudian kita tarik lehernya kemudian dibunuh, nggak boleh, karena apa? Kita bukan sultan. Ini hanya perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan oleh para sultan, ya. Boleh disebut dengan istilah apa tadi? Ahkam sultaniyah. Tapi hadis berikutnya 1170. Wa an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: La yahillu, tidak halal berarti haram, qatlu muslim, membunuh orang muslim, illa ihda thalathi khisalin, kecuali dalam salah satu dari 3 perkara. Pertama adalah zanin muhsan, orang berzina padahal sudah muhsan atau disebut sayyib tadi. Fayurjam, maka dia dirajam sampai mati. Yang dimaksud dirajam itu adalah apa? Dilempari batu-batu sampai mati. Tapi batunya tidak boleh yang gede, nggak boleh Pak, yang sedengan. Bukan batu kerikil ya mati-mati. Tapi juga bukan batu yang sak bogem begini yang begitu dilemparkan langsung mati seketika, enggak boleh. Batu-batu yang sekepal misalnya, dilemparkan berkali-kali lama-lama mati, itu namanya dirajam. Wa rajulun, dan seorang laki-laki yaqtulu musliman, yang membunuh orang muslim yang lain, muta'ammidan, membunuhnya sengaja, fayuqtal, maka dia dibunuh juga, diqisas. Nah, ini dalilnya bahwasanya yang bisa diqisas itu hanya pembunuhan secara apa?
sengaja, kalimatnya jelas, muta'ammidan, sengaja. Nah, maka hadis ini menjelaskan hadis sebelumnya tadi. Hadis sebelumnya tadi tidak disebutkan sengaja, tapi di sini disebutkan sengaja. Hadis satu sama lain saling menafsirkan. Nah, maka tafsirkanlah hadis dengan hadis. Warajulun, dan seorang laki-laki yakhruju minal Islam, keluar dari Islam. Nah, itulah yang disebut meninggalkan agama tadi. Jadi keluar dari Islam, meninggalkan agama Islam. Fayuharibullaha wa rasulah. Setelah meninggalkan Islam, dia memerangi Allah dan Rasulnya. Nah, kalau sudah murtad tambah memerangi Allah dan Rasulnya, hukumnya tidak hanya dibunuh. Hukumnya adalah fayuqtal, bisa dibunuh, au yuslab, atau disalib, au yungfa minal ard, atau diasingkan, ditiadakan dari bumi. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai dan disahihkan oleh Imam Hakim. Hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya, hanya hadis ini kalimat-kalimatnya lebih panjang sehingga lebih jelas. Kalau yang tadi disebutkan jiwa membunuh jiwa, maka di sini disebutkan membunuhnya secara sengaja. Kalau tadi disebutkan keluar dari agama, meninggalkan agama, maka di sini disebutkan keluar dari Islam. Tapi di sini ada tambahan. Tambahannya apa? Fayuharibullaha wa rasulah. Dia sudah murtad, kemudian plus memerangi Allah dan Rasulnya. Kalau yang pertama tadi hanya murtad saja, sudah Islam kemudian murtad, maka hukumannya apa? Dibunuh. Tapi sebelum dibunuh itu disuruh untuk tobat dulu, ditunggu 3 hari menurut para ulama. Setelah 3 hari masih nekat kafir, berarti apa? Dibunuh. Jadi jangan langsung dibunuh, karena bisa jadi apa? Dia murtadnya karena sesuatu, mungkin karena punya utang nggak bisa membayar, akhirnya dia pengen untuk dibantu oleh orang-orang kafir, nah murtad mungkin begitu. Nah, maka kalau dia ada sebabnya disuruh tobat, mau tobat, maka jangan dibunuh. Nah, di sini dia tidak hanya murtad kemudian memerangi Allah dan Rasul. Apa sih maksudnya memerangi Allah dan Rasul? Karena tidak mungkin kita langsung memerangi Allah dan Rasul. Rasul sudah wafat di kuburan, Allah di atas langit, nggak bisa diperangi, kita di bumi. Nah, maka yang dimaksud memerangi Allah dan Rasul itu maksudnya adalah memerangi kaum muslimin. Karena kaum muslimin ini adalah hamba-hamba Allah, mereka adalah umatnya Nabi, maka memerangi mereka sama dengan memerangi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah murtad kemudian suka merampok hartanya umat Islam, itu namanya yuharibullah wa rasulah, memerangi kaum muslimin. Nah, kalau dia melakukan seperti itu, maka imam atau pemimpin disuruh memilih antara 3 hukuman ini. Boleh yuktal, boleh dibunuh mereka itu, au yuslab, atau disalib. Disalib itu berarti tidak hanya dibunuh, habis dibunuh kemudian dipancang di kayu, disalib. Au yungfa minal ard, atau dilenyapkan dari bumi, dari tempat dia. Maksudnya dikejar-kejar terus, dimanapun berada dikejar. Pokoknya ditakut-takuti terus. Pindah ke Jawa Timur, kejar lagi supaya dia pindah Jawa Barat, pindah lagi, kejar lagi, sampai dia pokoknya selalu ketakutan terus dalam semua kondisi. Menurut sebagian ulama tafsirnya begitu. Meskipun ada banyak tafsiran, tapi inilah yang paling cocok untuk kondisi muharabah ini. Nah, hukum muharabah ini, yaitu memerangi umat Islam ini berlaku tidak hanya untuk yang murtad saja. Seandainya ada orang muslim, KTP-nya masih Islam, masih sholat, jadi masih Islam, tetapi melakukan muharabah, yaitu memerangi kaum muslimin, hukumannya sama juga. Boleh dibunuh, boleh disalib, boleh dinafikan dari tempat tadi, dari negaranya tadi. Maka ini terserah imam. Kalau dia memang kurang ajarnya betul-betul, maka bisa hukumannya yang paling keras, disalib misalnya. Kalau dia kekurangan ajarnya hanya biasa, maka dibunuh saja misalnya. Jadi sesuai kondisi hukumannya ini, imam disuruh memilih untuk hukuman apa yang paling cocok dalam kondisi para muharabah tadi. Dalam Al-Quran sebenarnya ada tentang masalah muharabah ini, supaya kita tahu juga kalau kita membaca Quran, kita paham ada hukum muharabah. Bisa dibaca pada surat Al-Maidah ayat 33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard. Sesungguhnya tiada lain balasan bagi orang-orang yang muharabah, yaitu memerangi Allah dan Rasulnya, memerangi kaum muslimin.
dan mereka itu berusaha di muka bumi untuk berbuat rusak, maka hukumannya adalah yuqattalu, dibunuh-bunuh, yusallabu, disalib-salib, tuqatta'a aydihim wa arjuluhum, dipotong-potong tangan dan kaki mereka, min khilaf, secara bersilang, di tangan kanan sama kaki kiri, atau tangan kiri sama kaki kanan, bersilang. Au yunfau minal ard, atau dinafikan dari bumi. Nah, kalau dinafikan dari bumi ini menurut Abu Hanifah itu maksudnya dipenjara, karena kalau sudah dipenjara sudah nggak bisa kemana-mana, seolah-olah dia sudah tidak ada di bumi lagi, ya, dinafikan. Ya, ada khilaf di antara para ulama bagaimana cara menafikan ini. Nah, di sini ada tambahan selain disalib. Kalau tadi kan cuma 3 pilihannya, ini ada tambahan satu lagi, tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Tidak dibunuh, tidak disalib, tetapi dipotong tangan sama kakinya secara bersilang. Habis itu dibiarkan hidup. Nah, orang-orang tahu semuanya karena melihat dia pincangnya sebelah, kanannya, tangan kanannya sama kaki kirinya. Nah, mereka akan tahu semuanya. Ini gara-gara dulu muharabah, sehingga pada takut. Jadi hukum Islam ini bukan hukum yang horor, yang teror, bukan. Tapi hukum Islam ini tujuannya adalah untuk membuat jera terhadap pelaku sehingga kerusakan itu akan sirna. Dan hukum Islam itu dari A sampai Z, kalau kita perhatikan intinya 2, inti hikmahnya 2. Pertama adalah lijal bil masalih wa taktsiriha, untuk memunculkan maslahat-maslahat atau memperbanyak maslahat-maslahat. Yang kedua intinya adalah lider ilma fasid au takliliha, untuk menolak mafsadat-mafsadat atau meringankan, mengecilkan atau menjarangkan mafsadat. Sekarang ini di dunia kenapa banyak pembunuhan, Pak? Karena tidak ditegakkan hukum Islam. Akhirnya nggak pada kapok. Orang membunuh kemudian dipenjara, habis dipenjara bisa keluar. Kenapa? Nyogok. Habis itu bunuh lagi. Duitnya banyak. Gampang untuk keluar dari penjara, tinggal sogok udah keluar. Coba kalau dibunuh, orang lain akan mikir, nanti kalau saya bunuh, saya juga dibunuh. Nah, daripada saya dibunuh, nggak jadi membunuh. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Walakum fil qisasi hayatun. Kalimatnya bagus ya. Walakum, dan bagi kalian wahai manusia, fil qisas, di dalam qisas, yaitu kalau ada orang membunuh dibalas bunuh, itu hayatun, ada kehidupan. Jadi qisas itu menyebabkan kehidupan. Orang kafir nggak bisa mikir, Pak. Ini ada orang membunuh orang, berarti yang mati berapa? 1, ya kan? Kalau di qisas dia dibalas bunuh, berarti yang mati 2. Maka mereka mengatakan qisas itu menambah kematian. Tapi kalau Islam enggak. Qisas itu menambah kehidupan. Karena bukti, sekarang bukti. Gara-gara enggak ada qisas, pembunuhan merebak di mana-mana. Semua negara ada pembunuhan. Kenapa? Enggak ada qisas. Tapi kalau ada qisas, orang mikir. Nah, karena orang mikir akhirnya tidak ada yang berani membunuh. Kenapa? Takut dibunuh. Nah, maka Allah mengatakan walakum fil qisasi hayah. Qisas itu menyebabkan kehidupan. Kalau orang kafir mikirnya qisas menyebabkan tambah mati. Yang awalnya mati 1 jadi mati 2. Kalau Islam enggak. Qisas justru menyebabkan kehidupan. Kenapa? Islam ini mikirnya untuk seluruh dunia. Jadi bukan mikir satu kasus itu saja, tapi mikir kasus untuk seluruhnya, untuk seluruh dunia. Dan ini sudah terbukti sekarang. Gara-gara enggak ada qisas, pembunuhan di mana-mana terjadi. Hampir setiap hari kita mendengar cerita atau berita pembunuhan. Nah, kalau orang Arab dulu mengatakan al-qatlu anfalil qatli. Membunuh itu lebih meniadakan pembunuhan yang lain. Artinya kalau dihukum qisas, dihukum bunuh, itu menyebabkan pembunuhan yang lain tidak akan muncul lagi. Nah, ini Masya Allah, hukum Islam sangat sempurna sekali. Jadi jangan menganggap bahwa wah ini disalib ini berarti Islam ini garis keras ini. Nah, dipotong tangan sama kakinya bersilang ini berarti garis keras. Nggak ada garis keras, nggak ada. Ya Islam itu seperti itu. Nggak ada Islam dibagi 2, garis lunak, garis keras, garis melenyok, nggak ada semua. Yang namanya Islam ya udah titik. Ya innamad dinu minar rabb. Ya. Islam itu munculnya dari Allah. Udah, kita sudah menerima sempurna. Nggak ada pembagian 2 macam, nggak ada. Kita lanjutkan hadits 171. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu, pertama kali, ma yuqda, yang diputuskan, bainan nasi, di antara para manusia,
yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat, adalah fit dima, dalam masalah darah-darah, yaitu pembunuhan. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya pembunuhan itu adalah kriminal yang paling besar, sehingga nanti di akhirat masalah pembunuhan ini adalah masalah yang pertama kali dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar ketika dihisab. Masalah kan banyak, pencurian itu masalah, kemudian menuduh itu masalah, apalagi banyak, tapi banyak masalah ini yang pertama kali dibereskan oleh Allah adalah pembunuhan. Dan ini mencakup pembunuhan muslim dengan muslim, ataupun juga pembunuhan muslim dengan kafir, yaitu perang. Maka nanti yang pertama kali akan datang kepada Allah, kemudian minta dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mati di perang Badar. Perang Badar antara muslim dengan kafir. Nah, orang-orang muslim akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apa alasan mereka membunuh kami? Kami enggak punya dosa. Kami hanya mengucapkan la ilaha illallah, kenapa kami dibunuh? Enggak ada dosa sama sekali. Apa sih dosanya mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa dibunuh? Kenapa diperangi? Ya. Nah, demikian juga pembunuhan-pembunuhan antara muslim dengan muslim nanti semuanya akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan, tapi riwayat ini saya tidak tahu sahih atau tidak, sehingga saya tidak mengatakan sabda Nabi, ya. Riwayat gitu aja lah. Bahwasanya orang yang dibunuh nanti di hari kiamat, dia akan datang membawa kepalanya, Pak. Namanya dibunuh kan kepalanya waktu itu dalam zaman dulu kan putus, ya. Nah, kepalanya akan dibawa dengan tangannya begini. Dia akan ngomong sama Allah, ya Allah, tanyakan kepada orang ini yang membunuh saya dulu, kenapa ini kepala saya diputus kayak begini? Tanggung jawab dia. Itu maksudnya diselesaikan oleh Allah, artinya begitu itu, dipertemukan antara pembunuh dengan yang dibunuh, sehingga nanti akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menurut para ulama bertentangan dengan hadis yang lain, tetapi bisa dikompromikan. Apa itu hadis yang bertentangan? Rasul mengatakan awwalu ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah. Permulaan yang dihisab untuk manusia pada hari kiamat nanti min a'malihim, dari amalan mereka, adalah as-salatu, salat. Jadi yang benar yang dihisab mana dulu? Salat dulu apa pembunuhan dulu? Ini kan bertentangan nih, karena sama-sama mengatakan yang pertama. Nah, maka jawabannya adalah ini dua masalah yang berbeda. Yang pembunuhan tadi adalah masalah yang berkaitan antara manusia dengan manusia, antar manusia. Itu yang pertama kali dibahas adalah pembunuhan. Adapun antara manusia dengan Allah, nah, maka yang pertama kali dihisab adalah apa? Salatnya. Dan ini menunjukkan salat itu sangat-sangat penting, okay? Sebagaimana pembunuhan tadi sangat-sangat besar bahayanya, demikian juga ini salat ini adalah sangat besar hikmahnya atau manfaatnya, sehingga dia dihisab yang pertama kali. Karena itulah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita tidak hadir ke masjid untuk salat jamaah apabila tidak punya alasan. Karena nanti kalau dihisab sama Allah, gimana jawabnya? Kenapa kamu mendengar azan kok tidak datang ke masjid amanah? Padahal kamu dengar azan. Wah, filmnya apik ya Allah. Nah, coba kalau jawab gitu gimana coba? Islam tek mlebu neraka pripun? Islam mlebu neraka wae, susah. Nah, maka kalau enggak punya alasan jangan apa? Jangan gaib dari masjid. Kalau punya alasan silahkan. Bahkan menurut sebagian ulama itu termasuk alasan yang diperbolehkan kalau pengantin baru, maka boleh selama sepekan running masjid. Tapi sepekan tak loh. Tapi ini kalau nggak cocok pendapat ini, masuk gara-gara nikah pengantin baru aja nggak ke masjid. 1172. Wa an Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala, barang siapa yang membunuh abdahu, budaknya, qatalna, maka kami balas membunuh dia. Wa man jada'a, dan barang siapa yang memotong anggota tubuh, misalnya hidung atau telinga atau bibir, barang siapa yang memotong anggota tubuh abdahu, budaknya, jada'na, maka kami potong juga, kami balas potong juga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam 4 dan dihasankan oleh Imam Turmudi, tetapi dia ini dari riwayat Hasan Al-Basri dari Samurah radhiyallahu anhu, wa qad ikhtulifa, diperselisihkan fi sama'ihi minhu, tentang apakah Hasan ini mendengar dari Samurah atau tidak. Artinya kalau tidak mendengar berarti sanadnya putus, hadis yang dhaif. Wa fi riwayat li Abi Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, wa man khassa, dan barang siapa yang mengebiri abdahu, budaknya. Jadi maksudnya
kemaluannya dirusak pringsilane nggih, itu mengebiri. Khosainahu, maka kami juga akan mengebiri dia. Hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim dengan tambahan ini. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis ini kesimpulannya adalah tidak bisa diamalkan. Loh, katanya hasan, ini kan Hasanahut Tirmidzi, dihasankan Tirmidzi. Kalau hadis hasan kan bisa diamalkan. Ya, memang hadisnya hasan menurut sebagian ulama, tapi dhaif menurut sebagian ulama yang lain. Kemudian kenapa tidak bisa diamalkan? Karena sudah mansukh, sudah enggak dipakai. Nih. Kenapa enggak dipakai? Praktek Nabi enggak pernah melakukan seperti ini. Beliau malah mempraktekkan sesuai dengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran bagaimana? Mari kita lihat ayatnya. Al-Hurru bil Hurri. Surat Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian melakukan qisas apabila ada pembunuhan. Al-qatla itu orang-orang yang dibunuh. Bagaimana qisasnya? Al-hurru bil hurri. Orang merdeka dengan orang merdeka. Jadi kalau ada orang merdeka membunuh orang merdeka, nah ini kan selevel, maka qisas. Tapi kalau ada budak membunuh orang merdeka, sebaliknya gitu, merdeka membunuh orang budak, ini enggak selevel. Karena enggak selevel, maka tidak bisa dikisos. Jadi kisos itu ada aturannya, ada syaratnya. Syarat pertama tadi, pembunuhan harus secara apa? Sengaja. Kalau pembunuhan tidak sengaja, maka tidak bisa kisos. Ini syarat pertama. Syarat kedua, darahnya harus sekufu, selevel. Kalau darahnya tidak selevel, nggak bisa kisos. Syarat yang ketiga, harus sepakat keluarga korban untuk dikisos. Kalau ada salah satu saja dari keluarga korban, ahli waris korban, yang tidak mau kisos, maunya diat, yaitu dibayar ganti rugi ya, dengan uang atau dengan onta kalau zaman dulu, maka tidak bisa kisos. Jadi syaratnya minimal 3 ini. Harus apa? Membunuh sengaja, kemudian sekufu darahnya, kemudian setuju seluruh ahli waris dari korban untuk dikisos. Nah di sini yang tidak sekufu contohnya apa? Budak dengan orang merdeka, nggak sekufu. Budak itu dia barang, bisa diperjualbelikan. Dia tidak memiliki dirinya sendiri. Kalau orang merdeka, dia memiliki dirinya sendiri. Orang merdeka diperjualbelikan nggak boleh. Seorang bapak punya anak, pengen punya duit maka anaknya dijual, dosa ini sepertinya. Tapi kalau kita punya budak kita jual, nggak apa-apa, ya. Karena memang budak itu adalah apa? Barang yang diperjualbelikan. Termasuk juga yang tidak sekufu adalah muslim dengan kafir. Ada orang muslim membunuh orang kafir, bisa dikisos nggak? Nggak bisa. Kenapa? Muslim itu nilainya lebih unggul daripada orang kafir. Ya. Derajatnya orang kafir di bawah. Dalilnya hadis Nabi, al-Islamu ya'lu. Islam itu apa? Unggul, nggak bisa diungguli. Kalau orang kafir bunuh orang muslim, nah bisa dibunuh, kisos. Budak membunuh merdeka, bisa dikisos. Karena budak levelnya lebih rendah. Kalau levelnya sama aja bisa dikisos, apalagi yang membunuh levelnya lebih rendah, maka dia lebih bisa dikisos. Tapi kalau yang membunuh ini levelnya lebih tinggi, nah maka ini nggak bisa dikisos. Bagaimana kalau ada orang gendut membunuh orang kerempeng, bisa dibunuh nggak Pak? Sama-sama muslim. Sama-sama muslim itu sekufu gitu. Meskipun satunya gendut, ya, timbangannya pinten 100 kilo bobotnya, yang satunya kerempeng kayak saya 49 kilo. Dia membunuh saya kerempeng. Apakah bisa dikisos? Lah orang mengatakan wah ini gendut kok mana-mana, nah ini separuhnya, nggak bisa. Ini tetap sekufu, ya. Karena apa? Sama-sama muslim. Jadi kalau sudah sama-sama muslim, meskipun timbangannya badannya berat sebelah, ini tidak dianggap tidak sekufu, tetap sekufu. Muslim dengan muslim semuanya apa? Sekufu. Karena Allah tidak pernah melihat badan kita. Allah hanya melihat apa? Hati kita. Kamu muslim? Ya. Kamu muslim? Ya. Berarti sekufu. Nah, ini sudah adzan berarti sudah disuruh berhenti. Tapi karena sudah adzan, kita cukupkan sampai di sini dulu. Adapun sisa waktu kalau ada pertanyaan dipersilakan.